Pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Gaza pasca berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas? Kita akan tanyakan kepada Fikri Rofiul Haq, WNI yang juga relawan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Baik, dan Mas. Fikri, bisa dijelaskan bagaimana serangan terkini di Gaza yang kabarnya ini sudah mulai membombardir wilayah Khan Yunis di selatan Gaza? Ya memang setelah gencatan senjata lagi-lagi serangan-serangan kembali menyasarkan ke seluruh jalur Gaza, dan memang kabarnya juga di Gaza Utara pun menjadi sarang target di sana. Dan memang berita yang saya dapatkan masih ada 5 rumah sakit kecil yang ada di Gaza Utara yang beroperasi. Dan untuk rumah sakit Indonesia ini memang kabarnya emergensi juga sudah mulai beroperasi, namun belum bisa mendapatkan korban atau melarikan korban luka-luka ke rumah sakit Indonesia. Nah, mereka hanya merawat korban-korban yang ada. Dan untuk Gaza Utara ini mereka memfokuskan korban luka-luka atau korban meninggal itu dilarikan ke rumah sakit Kamal Udwan. Dan memang saya juga mendapatkan bahwa rumah sakit itu juga mendapatkan serangan. Artinya para militer Israel ini memang mereka ingin semua jalur Gaza Utara ini mereka ingin mengungsi ke jalur selatan. Dan seperti Mas tahu juga, selatan juga menjadi sasaran target di kota Khan Yunis dan juga kota Rafah. Namun mereka memang saat ini menargetkan di kota Rafah. Dan dari media pemerintah Gaza sudah 77 pembantaian sejak Jumat 1 Desember kemarin, dan untuk korban meninggal juga sudah mencapai 1.248 meninggal dari 1 Desember, dan untuk total dari keseluruhan sudah mencapai 16.248, dan sudah 1.550 pembantaian sejak 7 Oktober, dan di antara mereka adalah 7.000 lebih anak-anak dan 4.800 lebih wanita. Dan untuk tenaga medis juga sudah 286 tenaga medis syahid, dan wartawan pun atau jurnalis sudah mencapai 81 orang. Dan untuk korban hilang juga sudah mencapai 7.600 lebih yang masih di bawah runtuhan, dan memang ini sulit sekali untuk ditemukan. Dan korban luka-luka sudah mencapai 42 sampai 43.000 lebih, dan mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan. Ya, Fikri, Anda mengatakan bahwa ada 7.000 lebih warga yang hilang dan diduga berada di bawah reruntuhan. Bagaimana upaya dari tim pencarian dalam mencari warga yang tertimbun reruntuhan, dan alat-alat seperti apa yang mereka gunakan? Ya, tentunya kalau dalam gencatan senjata kemarin mereka mengarahkan alat-alat berat dan juga gotong royong. Mereka banyak yang menguburkan jenazah-jenazah yang memang masih tersisa, yang belum dikuburkan. Dan namun kalau dalam peperangan ini sebenarnya cukup terbatas sekali, di mana juga serangan-serangan ini sangat-sangat masif dan juga sangat-sangat random, kapan waktunya di mana juga tidak tahu, sehingga memang alat berat mungkin bisa saja dikerahkan, namun mereka sebenarnya sangat-sangat rawan ya untuk diserang oleh militer Israel, karena 24 jam itu drone selalu mengawasi di langit-langit di seluruh yang ada di jalur Gaza. Dan pesawat-pesawat jet tempur itu sebenarnya sudah sering lalu lalang, sehingga mereka kapan saja siap untuk menggempur warga yang memang kita tahu juga banyak para medis yang sedang mengevakuasi pun digempur oleh pihak militer Israel. Baik, Fikri, lalu selama peperangan ini mulai berlanjut, bagaimana dengan bantuan yang masuk dari perbatasan? Apakah kembali diizinkan? Ya, berita yang saya dapatkan memang sejak setelah gencatan senjata ini truk-truk bantuan benar-benar di stop, benar-benar tidak bisa masuk lagi ke dalam jalur Gaza. Ini mengakibatkan tentunya krisis yang sangat besar yang dialami warga, di mana setelah seperti yang saya gambarkan bahwa walaupun gencatan senjata ratusan truk juga masuk setiap harinya, namun warga mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini masih belum cukup, dan jauh lebih dari cukup sebenarnya, karena mereka ini
1,1, ada yang mengatakan 1,5 juta warga mereka mengungsi dari rumahnya. Mereka tidak ada di rumahnya, mereka mengungsi ke sekolah-sekolahan, rumah sakit, sehingga mereka sebenarnya tidak bisa untuk menyiapkan makanan untuk ini, dan tidak bebas begitu, karena sehingga mereka sebenarnya membutuhkan bantuan-bantuan, namun bantuan-bantuan ini pun saat ini sudah di stop oleh pihak-pihak tertentu. Ya Fikri, bisa Anda gambarkan posisi Anda saat ini di mana Fikri, dan bagaimana perkembangan kondisi Rumah Sakit Indonesia di sana? Ya, saat ini saya berada di kota Khan Yunis yang ada di jalur Gaza bagian selatan, dan saat ini seperti yang saya gambarkan bahwa Rumah Sakit Indonesia kemarin saya sudah katakan bahwa mulai ada 100 ranjang tempat tidur dari pemerintah yang dialokasikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan berita yang saya dapatkan juga wisma kita sudah menyala listrik, artinya karena wisma kita ini satu aliran listrik dari Rumah Sakit Indonesia, artinya Rumah Sakit Indonesia juga sudah mulai menyala kembali aliran listrik, dan berita yang saya dapatkan bahwa mereka mendapatkan generator ini dari depan rumah sakit mereka, dan ruang emergensi juga katanya sudah mulai menyala, walaupun belum bisa menerima korban-korban, dan mereka hanya merawat korban yang masih ada di sana. Tapi di jalur Gaza Utara ini mereka memang memfokuskan korban-korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Kamal Udwan, dan juga banyak dokter-dokter yang mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia, mereka bertugas ke sana, dan kami berharap bahwa Rumah Sakit Indonesia ini cepat kembali bisa beroperasi, karena memang Rumah Sakit Indonesia ini satu-satunya rumah sakit yang terbesar yang ada di Gaza Utara, dan lumayan cukup canggih untuk merawat korban di Rumah Sakit Indonesia. Ya Fikri, namun apakah serangan-serangan yang berlokasi di sekitar Rumah Sakit Indonesia ini masih terjadi seperti yang waktu-waktu sebelumnya ini? Iya, kalau serangan-serangan di sekitar area Rumah Sakit Indonesia kami memang kurang mengetahuinya. Yang jelas memang karena kami juga belum bisa kembali ke Rumah Sakit Indonesia akibat perangan dan juga putusnya jalur-jalur, karena kan mereka juga siap siaga misalnya di antara perbatasan Gaza Selatan dan juga Gaza Utara, sehingga kalau memang ada warga yang mereka pulang, kemungkinan besar mereka akan ditembaki, sehingga yang saya tahu bahwa di Gaza Utara juga masih mendapatkan gempuran-gempuran dari militer Zionis Israel. Ya Fikri, di Khan Yunis sendiri yang saat ini sepertinya menjadi pusat serangan dari Israel, bagaimana intensitas serangannya? Apakah sepanjang hari seperti yang Anda sampaikan 24 jam tanpa henti, atau ada jeda seperti itu Fikri? Ya, kalau saya sendiri mendengar bahwa setiap hari ya ada dentuman-dentuman, namun seperti yang saya gambarkan sejak awal perangan, memang mereka ini intensitasnya saat malam hari atau subuh hari. Walaupun sebenarnya kadang pagi atau siang sore ini mereka terdengar ya dentuman-dentuman, namun yang paling sering adalah ketika malam hari, dan setiap hari saya masih terus mendengar dentuman-dentuman baik dari pesawat jet tempur maupun dari tank-tank baja mereka, yang memang kami kurang tahu lokasinya, apakah mereka sudah masuk ke jalur Gaza ataupun mereka masih di area perbatasan. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, WNI yang juga relawan Mercy, atas informasinya langsung dari jalur Gaza. Semoga Anda selalu sehat dan juga ada kebaikan untuk warga Palestina dalam perang ini. Terima kasih Fikri.